Economics forecasts look to further percentage. Intel Corporation. Three imaginative men. Your life. Intel, the computer inside. Video for the PC from Intel Corporation. At light speed. Intel, the computer inside. A 486SX with Intel, the computer inside. Halo guys, perkenalkan nama saya Calvin Immanuel Kapitan dari program Pendidikan Teknik Elektro semester 3 di Universitas Nusa Cendana. Hari ini akan menjelaskan video tentang mikroprosesor. Nah, di intro tadi kita telah melihat. Oke, kita ke penjelasannya. Pada penjelasan pertama, pengertian mikroprosesor. Secara sederhana, mikroprosesor adalah otak dari sebuah sistem komputer. Mikroprosesor berfungsi untuk mengelola data, menjalankan instruksi, dan mengendalikan kerja perangkat keras lainnya. Mikroprosesor sering juga disebut sebagai CPU, tetapi dalam bentuk chip kecil yang terintegrasi. Tanpa mikroprosesor, komputer atau perangkat elektronik tidak dapat bekerja secara otomatis. Economics forecasts look to further percentage. Intel Corporation. Three imaginative men. Your life. Intel, the computer inside. Sejarah mikroprosesor. Mikroprosesor pertama kali dikembangkan pada tahun 1971 oleh perusahaan Intel, yaitu Intel 4004. Sejak saat itu, mikroprosesor terus berkembang dari 4 bit menjadi 64 bit, dari satu core menjadi multicore, dari ukuran besar menjadi sangat kecil dan efisien. Perkembangan ini membuat perangkat elektronik menjadi lebih cepat, lebih hemat daya, dan lebih cerdas. Fungsi utama mikroprosesor. Mikroprosesor memiliki beberapa fungsi utama, antara lain: yang pertama, mengelola data, semua perhitungan matematika dan logika yang dilakukan oleh mikroprosesor. Dua, mengendalikan perangkat mikroprosesor, mengontrol keyboard, layar, kamera, sensor, dan perangkat lainnya. Yang ketiga, menjalankan instruksi program. Setiap aplikasi atau software yang dijalankan berdasarkan instruksi yang diproses mikroprosesor. Yang terakhir, mengatur alur kerja sistem mikroprosesor, menentukan proses mana yang harus dijalankan lebih dahulu. Komponen utama mikroprosesor. Dalam mikroprosesor terdapat ALU atau Arithmetic Logic Unit, yang dimana terdapat input unit yang akan mengantarkan data dalam CPU. Lalu pada dalam CPU, Arithmetic Logic Unit dan Control Unit akan saling menukar data. Setelah itu disimpan ke main memory. Dari main memory akan dihantarkan data tersebut kepada output unit, yang dimana output unit itu akan menampilkan hasil dari input yang kita berikan kepada CPU tersebut. Cara kerja mikroprosesor mengikuti siklus yang disebut fetch, decode, dan execute. Yang pertama, fetch akan mengambil instruksi dari memori, lalu decode akan menerjemahkan instruksi dari memori tersebut, dan yang terakhir, execute akan menjalankan instruksi dari decode. Siklus ini terjadi jutaan hingga miliaran kali per detik, sehingga komputer dapat bekerja dengan sangat cepat. Kecepatan mikroprosesor biasanya diukur dalam gigahertz. Namun, performa tidak hanya ditentukan oleh kecepatan, tetapi juga oleh jumlah core, arsitektur prosesor, ukuran cache. Semakin baik spesifikasinya, semakin optimal kinerja perangkat. Nah, selain ketiga hal di atas, clock speed juga memengaruhi kecepatan dan performa. Clock speed adalah kecepatan kerja mikroprosesor dalam mengeksekusi instruksi. Clock speed biasanya diukur dalam satuan gigahertz dan megahertz.
Sebagai contoh, kecepatan 3 GHz mampu melakukan sekitar 3 miliar siklus per detik. Walaupun clock speed tinggi, performa prosesor belum tentu baik karena dipengaruhi oleh jumlah core, arsitektur prosesor, efisiensi instruksi per siklus, dan ukuran cache. Contohnya, prosesor 3 GHz dengan arsitektur baru bisa lebih cepat dibanding prosesor 4 GHz dengan arsitektur lama. Pada prosesor modern, clock speed dibagi menjadi 2 clock, di mana kecepatan dasar saat prosesor bekerja normal. 2. Boost clock, di mana kecepatan maksimum yang bisa dicapai saat beban kinerja tinggi. Analogi sederhananya seperti mobil. Saat pedal gas diinjak semakin sedikit, maka kecepatan mobil juga rendah. Namun, saat diinjak lebih kuat, maka kecepatannya akan meningkat hingga maksimal. Ada beberapa jenis mikroprosesor yang sering digunakan, seperti pada mikroprosesor komputer, Intel Core dan AMD Ryzen. Banyak pengguna prosesor komputer sekarang. Yang kedua, pada prosesor smartphone terdapat Snapdragon dan MediaTek yang sering digunakan kalangan anak-anak muda, terutama untuk para gamers yang mengandalkan handphone. Dan yang terakhir, microcontroller yang di dalamnya terdapat Arduino dan ESP32 yang sering digunakan untuk membuat robot mekatronika. Mikroprosesor digunakan dalam berbagai hal. Biasanya digunakan dalam laptop dan komputer, smartphone, kendaraan modern, mesin industri, robot, dan perangkat IoT. Hal ini menunjukkan bahwa mikroprosesor memiliki peran yang sangat besar dalam kehidupan. Sebagai kesimpulan, mikroprosesor adalah otak dari perangkat elektronik yang berfungsi untuk mengelola data dan menjalankan instruksi. Clock speed menunjukkan kecepatan kerja prosesor. Performa terbaik diperoleh dari keseimbangan antara clock speed, arsitektur, dan manajemen daya.